Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Aljabar Media. Kali ini kita akan melanjutkan belajar Al-Quran dengan ilmu tajwidnya pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Seperti biasa, nanti kita baca terlebih dahulu, kemudian nanti kita pelajari hukum-hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Baik, kita pelajari hukum-hukum tajwidnya di ayat yang ke-10. Fi di dalam kata fi ada hukum yang namanya mad tabi'i, di mana ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Fi. Nah, seperti itu. Fi lu pada kata lu terdapat hukum mad tabi'i juga, sama seperti fi, di mana ada dhammah bertemu dengan waw sukun ataupun waw sukun didahului huruf yang berharokat dhammah. Qulu sama bacanya panjang 2 harokat. Fi qulubihim ma. Nah, kalau yang ini ada yang warna pink ya, mim sukun bertemu dengan huruf mim, namanya idgham mimi. Ya, cara bacanya itu ditahan dulu 2 harokat ya, didengungkan. Fi qulubihim. Nah, seperti itu. Jangan langsung fi qulubihim maradun. Nah, itu kurang tepat ya. Ditahan dulu 2 harokat. Fi qulubihim maradun. Dunfa. Nah, kalau yang ini yang berwarna hijau namanya ikhfa ya. Namanya ikhfa, di mana ada huruf ikhfa didahului dengan huruf yang berharokat dhammah tanwin gitu ya. Karena ikhfa ini adalah ketika ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15, yang salah satunya adalah huruf fa. Cara bacanya didengungkan dulu 2 harokat, ditahan, kemudian masukkan bunyi nun sukun ataupun tanwinnya, bukan dimasukkan, maksudnya disamarkan ya. Maradun fa. Nah, seperti itu ya. Jangan dibaca maradun faza. Nah, tapi disamarkan. Fi qulubihim maradun
Nah, ini juga sama mad tabi'i, sama seperti pada kata fi, kulu itu mad tabi'i. Mad tabi'inya apa? Ada fathah didahului dengan huruf yang berharokat. Ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, yaitu huruf za ya. Bacanya jangan ditabrak-tabrak ya. Fazadahu. Nah, tapi dibaca fazadahumullah. Baik, selanjutnya fazadahumullah. Nah, pada Allahu ini adalah lafaz Allah itu wajib tafhim ya. Jadi harus dibaca tebal. Fazadahumullah. Loh, seperti itu. Jangan dibaca fazadahumullahu. Nah, kalau lahu jadinya kurang tepat ya. Tapi yang tepatnya itu adalah dibaca tafhim, ditebalkan. Fazadahumullahu maradha. Do tadinya don ya. Karena kita berhenti maka hukumnya adalah mad iwad, di mana mad iwad itu adalah ketika ada fathah tanwin kemudian bertemu dengan huruf alif. Nah, karena diwakofkan atau berhenti gitu ya, maka dibacanya panjang gitu ya. Asal katanya marodon. Nah, tapi karena berhenti dibaca maradha. Fazadahumullahu maradha. Bacanya boleh mulai panjangnya itu dari 2 harokat sampai dengan 5 harokat. Walahum azabun. Walahum. Nah, ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Kalau yang ini namanya izhar syafawi ya. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka tidak boleh didengungkan ya. Jadi jangan dibaca walahum. Nah, kalau itu tidak tepat ya. Tapi harus diizharkan, dijelas. Walahum azabun. Nah, ya, seperti itu ya. Walahum Sekarang kita lanjutkan. Za sama hukumnya seperti fazada ya, itu namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Azabun alim. Nah, kalau yang ini azabun ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf hamzah ataupun alif ya. Alifnya berharokat fathah. Nah, yang ini namanya izhar ya, izhar halqi, di mana ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Nah, dibacanya itu harus jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan, langsung saja ya. Azabun alimum. Nah, seperti itu ya. Azabun. Nah, kalau itu salah. Walahum azabun alimum. Nah, yang ini ketika ada tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka dia disebut dengan disebut dengan hukumnya, maaf ya, disebut dengan iqlab ya. Jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, iqlab. Tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah bertemu dengan huruf ba, iqlab juga. Cara bacanya dileburkan suara tanwinnya atau nun sukunnya ke huruf ba. Walahum azabun alimum. Nah, jadi si huruf ba ini dilebur ke seperti huruf mim ya. Kan asal katanya alimun ya, seperti suara nun sukun gitu ya.
alimum. Nah, karena ini iklab maka dileburkan ke huruf ba-nya, tetapi huruf ba-nya diganti dengan huruf mim. Nah, seperti petunjuk ya, ada huruf mimnya di atasnya. Jadi mendekati dengan huruf mim ya. Alimum bima kanu yakdzibun. Pada kata ma itu mantobi'i, fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian ka sama mantobi'i ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian nu itu juga sama mantobi'i. Kalau ma ka itu fathah bertemu alif. Kalau nu itu domah bertemu dengan wawu sukun. Yakdzibun, bun. Nah, yang ini ada mantobi'i. Mantobi'inya apa? Domah bertemu dengan wawu sukun, kemudian bertemu dengan huruf hidup yaitu na, tetapi ini di akhir ayat ataupun berhenti ya. Jadi ketika ada mantobi'i kemudian bertemu dengan huruf hidup dan diwakofkan ataupun berhenti, maka hukumnya adalah mad arid li sukun. Dibacanya boleh panjangnya 2 harokat ataupun lebih. Bima kanu yakdzibun. Boleh panjangnya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-11. Wa idza qi. Nah, ini za sama qi itu hukumnya mantobi'i, di mana ada fathah bertemu alif pada kata za. Ki, kalau ki itu kasroh bertemu ya sukun, panjangnya 2 harokat, jangan ditabrak-tabrak ya. Wa idza qila lahum, salah ya. Wa idza qi. Nah, seperti itu ya. Wa idza qila lahum la. Nah, ini ada mim sukun bertemu dengan huruf lam, maka dia disebut izhar syafawi. Bacanya jelas, tidak ada dengung ya. Lahum. Nah, hati-hati itu keliru ya. Yang betul adalah wa idza qila lahum la, dilangsungkan ya. Lahum la. La pada kata la itu sama mantobi'i seperti za wa idza ya. Kemudian tufsidu, du juga sama, itu mantobi'i. Panjangnya ingat, mantobi'i itu 2 harokat. La tufsidu fil ardi qalu. Maaf, fil ardi. Dalam kata fil ardi itu ada yang namanya alif lam qamariyah, di mana ada alif lam ya, yang di garis bawahi itu alif lam ya, kemudian bertemu dengan huruf hamzah ataupun alif ya. Fil ardi qalu qa. Nah, yang ini sama mantobi'i ya, sama seperti wa idza, kemudian la tufsidu. Nah, itu panjangnya 2 harokat. Qalu. Nah, kalau yang ini lu itu ada mantobi'i. Mantobi'inya apa? Dhammah bertemu dengan wawu sukun, tapi kemudian dia bertemu dengan huruf hamzah di luar kalimat ataupun berbeda kalimat ya. Tidak dalam satu kalimat maksudnya ya. Qalu, yang seperti ini namanya mad jaiz munfasil. Panjangnya itu 5 harokat ya. Ada listnya ya di atas ya, yang seperti itu panjangnya 5 harokat. Qalu innama. Nah, ingat ya, lu itu mad jaiz munfasil yang berwarna hijau ini. Panjangnya boleh dari 2 harokat juga boleh sebetulnya, sampai dengan 5 harokat. Qalu innama in. Nah, yang
Yang seperti ini namanya gunnah musyaddadah. Kenapa gunnah musyaddadah? Karena ada nun bertasydid. Huruf gunnah itu cuma ada dua, ketika nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan. In, seperti itu ya. Qalu innama maknya dibaca panjang 2 harokat mad tabi'i. Innama nahnu muslihun. Innama nahnu muslihun. Hun, pada kata hun ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yaitu na, maka dia disebut dengan mad arid li sukun, sama seperti ayat 10 ya tadi ya. Yakdzibun, ketika ada mad tabi'inya apa? Dhammah bertemu dengan huruf sukun, kemudian bertemu dengan huruf hidup, kemudian diwakafkan ataupun berhenti ya di akhir ayat. Muslihun. Baik, seperti itu ya hukum-hukum tajwid pada ayat pada surah Al-Baqarah di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Bila mana ada kekeliruan, silahkan boleh dikoreksi di kolom komentar. Kita baca ulang kembali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an.